Assalamualaikum sahabat-sahabat IC dimanapun anda berada. Mimin doain semoga kita semua sehat selalu. Seperti biasa, karangan cerita untuk malam ini, Elsa yang telah sampai di Starford Cafe bertemu Andin yang sudah sampai duluan. Mereka pun duduk berhadapan. Setelah berbicara dan berbasa-basi, Andin pun mengambil anting yang ada di tasnya. Kemudian dia meletakkan anting tersebut di atas meja. Melihat anting tersebut, Elsa pun terdiam. Elsa terlihat tegang melihat anting tersebut. Andin pun menatap Elsa dengan tajam. "Ini anting kamu kan? Bukan anting mama. Jadi sekarang bilang sama Mbak, kenapa anting ini bisa jatuh di rumah Mbak?" Seperti biasa, Elsa pun hanya tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. "Mbak, Nino udah bilang ke lu kan? Gua itu gak pernah kesana. Dan mengenai anting itu punya mama, bukan anting gua." Mendengar itu, Andin tidak percaya. "Elsa, papa bilang itu anting kamu. Papa lihat sendiri waktu mama membeli anting itu buat kamu." Seperti biasa, Elsa pun berdusta kembali. "Papa salah Mbak." Andin pun menatap Elsa dengan tajam. "Tapi aku percaya sama papa sah. Papa gak mungkin salah. Dan hari ini Mbak dapat bukti yang baru. Ada satpam yang bilang kalau dia melihat ada mobil merah keluar dari klaster Nirwana di saat pembunuhan Roy." Mendengar itu, Elsa pun menjadi tegang. Andin lanjut ucapannya, "Sah, Mbak minta kamu jujur karena kamu tahu sendiri masalah ini berefek besar pada kehidupan Mbak sekarang. Tadinya Mbak mau ikhlaskan semuanya." Andin pun curhat panjang lebar. Kemudian kita lanjut kembali. Jadi Mbak akan melakukan apapun untuk membuktikan kalau Mbak nggak bersalah. Mendengar itu, Elsa yang cemas berusaha tenang. Elsa pun bicara dalam hati, "Mampus gue. Kenapa ada yang lihat gue? Kayaknya waktu itu semuanya aman. Kalau sampai ada yang lihat gue bisa celaka. Tapi tenang Sah, tenang. Saat itu kan CCTV di klaster rusak. Jadi kan gak ada bukti. Ya, gak ada." Elsa pun setelah menyusun rencana, dia pun tertawa seperti tidak bersalah. Elsa pun bicara kepada Andin, "Mbak, emang ada foto mobilnya? Seperti apa? Apa ada rekaman videonya?" Andin pun pasrah dan dia menjawab, "Enggak ada sih." Mendengar itu, Elsa pun merasa menang. Elsa pun melanjutkan, "Nah, yang pakai mobil merah kan bukan cuma gua Mbak. Lagian kan gua udah jelasin semuanya ke polisi. Mama juga udah kasih kesaksian kan kalau gua kan ada di rumah." Mendengar itu,
Andin pun hanya bisa terdiam. Elsa pun melanjutkan ucapannya. Lagian, yang bener aja mbak. Ngapain gue bunuh Roy? Gue kan gak dekat sama dia. Gak punya masalah sama dia. Andin pun memotong ucapan Elsa. Tapi kan saat itu kamu bilang kamu hamil anak Roy, Sa. Dan mbak mau pertemukan kalian. Elsa pun berdusta kembali. Gua gak pernah hamil anak Roy, mbak. Kan gue udah bilang. Gue cuma ngetes dulu aja, mbak. Mendengar itu, Andin pun mulai kesal. Kehamilan itu bukan bahan untuk candaan, Sa. Jadi tolong, kamu jujur sama mbak. Elsa pun meneruskan. Lu gak percaya banget sih. Gini deh, kalau lu gak percaya, gua bisa kenalin lo ke teman modeling gua. Dia ayah bayi itu, mbak. Gua itu hamil sama dia, bukan sama Roy. Mendengar pernyataan Elsa, Andin pun hanya bisa terdiam. Elsa pun menghela nafas. Gua tahu, mbak. Lu stres karena lagi berantem sama mertua lu. Sampai-sampai lu dan Al keluar dari rumah. Tapi bukan berarti lu bisa seenaknya nuduh gua. Ya udah, gua pergi dulu ya, mbak. Gua nggak bisa lama-lama. Elsa pun kemudian pergi dari sana. Tinggallah Andin yang sendiri terdiam di sana. Andin bicara dalam hatinya. Aku masih tidak percaya dengan penjelasan Elsa. Tapi aku nggak punya bukti.